Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 288 hingga bab 293. Bab 288. Kakak besar yang sebenarnya. Beberapa menyerang polisi secara terang-terangan dari lobi lantai pertama dan menerobos ke lantai 2. Sebagian menggunakan senjata pelontar kait dari gedung seberang untuk menembakkan kait bertali lalu meluncur masuk. Sebagian lagi terbang seperti kelelawar menuju atap, menyerang dari sana. Sebelum gelombang sebelumnya sempat mereda, para tentara bayaran sewaan datang seperti belalang yang tak ada habisnya. Mereka semua dipersenjatai lengkap dengan senjata berat. Bisa dikatakan mereka adalah pasukan pribadi, bahkan di antaranya ada beberapa pengguna kemampuan aneh. Dalam situasi seperti ini, pasukan polisi hanya mampu bertahan kurang dari 10 menit sebelum dilumpuhkan. Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Lindungi Nona Ye, Profesor Huang, dan yang lainnya. Tetua Qiu berada di lantai pertama, di sebuah ruangan di bawah. Ia bersandar pada dinding sambil duduk. Dadanya hancur, bahunya remuk, dan darah terus mengalir deras dari mulutnya. Orang tua sialan ini, tulangnya keras sekali. Aku sudah melukainya tapi dia masih bertahan. Di ujung koridor, di berbagai kantor dan kamar mandi, terdapat 17 atau 18 tentara bayaran Darkwater yang tersebar. Sebagian memegang senjata api, sebagian senjata dingin. Secara permukaan mereka adalah petugas keamanan, tetapi perlengkapan mereka bahkan lebih baik daripada tentara reguler Amerika Serikat. Mereka memainkan peran penting dalam Perang Irak dan dikenal sebagai pasukan khusus pemerintah AS. Orang-orang yang dikirim kali ini adalah elit paling kuat dari He Shui, semuanya terkenal dalam peringkat tentara bayaran dunia. Tetua Qiu menggenggam bilah tulang kera putih di tangan kanan dan sebuah granat di tangan kiri. Granat itu direbut dari tentara bayaran sewaan, dan ia siap mati bersama mereka begitu mereka menyerbu maju. Darahnya hampir habis. 3 luka tembak menembus tubuhnya. Luka di bahunya tetap parah. Ia bahkan tidak mampu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, debu beterbangan dan dinding kiri serta kanan hancur oleh alat peledak mini. Belum sempat debu menghilang, 7 atau 8 tentara bayaran sewaan sudah menerobos masuk dari kedua sisi. Seolah menghadapi musuh besar, para tentara bayaran itu secara naluriah menarik pelatuk, membuat peluru meledak keluar. Granat di tangan Tetua Qiu terkena tembakan hingga darah menyembur. Bahkan sebelum sempat menarik pin, ia sudah melompat ke samping. Pada saat yang sama, 8 tombak panah menargetkan kaki Tetua Qiu secara acak. Suara senjata tajam menembus daging terdengar serempak. Tetua Qiu terhuyung mundur dan bersandar pada pohon. Kakinya berlumuran darah. Ia tersenyum pahit, menampakkan ekspresi tragis seorang yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu melambaikan tangan kepada beberapa orang di depannya sambil menggertakkan gigi. Kalau kalian punya nyali, datanglah bertarung denganku. Tetua Qiu tidak rela. Bagaimana mungkin ia dipaksa ke sudut oleh sekelompok bajingan yang menang hanya karena jumlah? Petarung Tiongkok, aku selalu mengagumi kalian. Di belakang 8 orang itu berdiri seorang pria tinggi dan berotot. Ia bersenjata lengkap, tampan, dengan kain hitam melilit kepalanya. Penampilannya cakap dan dingin. Ia tampak seperti seorang pria terhormat, tetapi julukannya sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Satan. Satan, iblis dalam Alkitab. Pria ini pernah menjadi kepala iblis pasukan Delta yang sangat ditakuti dan dikagumi. 3 angkatan bersenjata NATO menyebutnya sebagai eksistensi terkuat di benua itu. Kini ia adalah tentara bayaran He Shui yang disewa, sekaligus keberadaan terkuat di antara mereka. Kau. Untuk kamera. Akui kekalahanmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Satan mengangkat pistolnya. Bahasa Tiongkoknya agak kaku, dan senyumnya penuh ejekan. Para petarung Tiongkok telah memberinya terlalu banyak penghinaan sebelumnya. Ia ingin merebut kembali martabat sebagai tentara bayaran kelas atas dunia. Omong kosong, maki Tetua Qiu. Satan kurang lebih mengerti arti kata itu, tertawa dingin, lalu mengangkat senjatanya dan membidik tepat di tengah alis Tetua Qiu. Tetua Qiu menjulurkan lehernya. Matanya bahkan tidak berkedip, ingin menyaksikan sendiri kematiannya. Dalam sekejap, ia teringat Ye Gufeng, para pahlawan kota Jiangbei, masa-masa gemilangnya, Jiang Tian, rasa sedih muncul dari lubuk hatinya. Ia sama sekali bukan orang yang takut mati. Namun mulai hari ini, ia tidak akan bisa melihat orang-orang yang dikenalnya lagi. Ia merasa sedih dan enggan berpisah. Seorang jenderal besar pasti gugur di medan perang. Orang tua ini sudah hidup tanpa penyesalan. Sayangnya, Tuan Jiang, aku tidak mampu menjalankan perintahmu sampai akhir. Di kehidupan berikutnya,
Aku akan tetap menjadi muridmu, dan kita akan menciptakan kejayaan tanpa akhir bersama. Tetua Qiu mengangkat kepala dan menunggu kematian. Di pintu kantor, dua tentara bayaran berjaga. Tiba-tiba terdengar suara tajam, dan mereka secara refleks menoleh. Sesosok bayangan sudah berada sangat dekat, seperti hantu. Keduanya sangat terkejut, bahkan tidak sempat menembak. Kilatan cahaya dingin yang tajam melampaui batas penglihatan manusia, membelah langit. Kedua tentara bayaran itu berdiri terpaku, mata mereka perlahan meredup, sementara garis merah membentang dari kepala hingga selangkangan. Pada saat berikutnya, garis merah itu tiba-tiba melebar, dan dengan suara, hualala. Kedua mayat itu terbelah menjadi dua, organ dalam yang masih panas berserakan di seluruh lantai. Sesosok yang bagaikan angin menerjang masuk ke ruangan seperti hantu, beberapa bilah angin menyapu keluar dengan liar. Bilah angin datang bertubi-tubi, seperti naga angin tanpa celah. 7 tentara bayaran yang melukai Tetua Qiu semuanya tergeletak di tanah, tewas, bahkan helm dan rompi anti peluru mereka terbelah. Grandmaster tahap kesempurnaan, Jiang Taichu. Satan menghindari bilah angin dengan kecepatan tercepatnya dan menatap Jiang Tian dengan kaget. Ia tidak menyangka serangan datang secepat itu. Heh, bisa menghindari bilah anginku? Kau bisa dianggap punya sedikit kemampuan. Jiang Tian tertawa dingin. Bahkan sebelum Satan sempat mengangkat senjatanya, 7 atau 8 bilah angin sudah menghantamnya. Dengan jeritan menyedihkan, Satan terpental oleh bilah angin, menabrak dinding lalu meluncur turun, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seni bela diri Tiongkok memang sangat kuat. Satan memuntahkan kata-kata itu, pupil matanya perlahan memudar. Kepalanya terkulai ke samping, lalu ia mati. Tuan Jiang. Tetua Qiu tertegun, lalu bersandar pada dinding dan tertawa keras. Air mata harimau berkilau di matanya. Saat benar-benar putus asa, ia tiba-tiba melihat harapan kembali. Melihat Tuan Jiang turun dari langit seperti dewa, perubahan emosi yang sangat besar membuat ahli bela diri yang tegar ini tak sanggup menahannya. Ia hampir menangis karena gembira. Tetua Qiu, bagaimana rasanya berjalan di depan gerbang neraka? Jiang Tian berlutut dan membantu sekutu setianya itu mencabut anak panah peluru, lalu mengeluarkan sebotol salep penyembuh giok hitam retak dan mengoleskannya. Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Sejak hari aku melangkah ke dunia bela diri, aku sudah mengantisipasi hari ini. Melihat Jiang Tian merawat lukanya dengan hati-hati, mata Tetua Qiu dipenuhi air mata, terharu. Ia bersandar pada dinding dan tertawa ke langit. Ia menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Jika aku mati, 18 tahun lagi aku tetap akan menjadi pria sejati." Ia telah menempuh hidup dengan pertarungan dan melewati pasang surut antara hidup dan mati. Ia sudah lama kebal terhadap kematian. Hiduplah dengan baik. Jika kau mati, bagaimana dengan istri dan anakmu? Jiang Tian tertawa. Dengan sangat cepat, ia menyembuhkan lukanya dan menambahkan beberapa rune penyembuhan. Jiang Tian kemudian kembali bergegas ke lantai atas. King Er juga melesat dan menyapu lantai-lantai di bawah. Jeritan memilukan memenuhi udara saat musuh tumbang satu persatu. 10 menit kemudian, keduanya bertemu di kantor CEO. Jiang Tian tertawa, "Aku membunuh 53, kau 58. Ingat besok buatkan sarapan." Zhao Sueking tertawa bangga lalu membuka pintu kantor CEO. "Tuan Jiang sudah datang. Kita selamat." Melihat Jiang Tian dan King Er masuk, Huang Zihui dan para eksekutif tingkat tinggi yang pucat ketakutan sambil berdoa langsung berseru kegirangan. Ye Ziwei, yang sebelumnya berusaha mati-matian menjaga ketenangan, kini tak mampu lagi menahan emosinya. "Suamiku, total 32 gelombang pembunuh dan lebih dari 100 tentara bayaran dari berbagai organisasi telah tumbang. Apakah ini cukup untuk mengintimidasi sebagian besar dunia gelap?" Zhao Sueking, yang berdiri bahu-membahu dengan Jiang Tian di depan jendela Prancis, sudah kembali tenang. Ia menatap pemandangan malam kota yang gemerlap di bawah sambil tersenyum manis. Para pembunuh dan tentara bayaran ini semuanya adalah eksistensi terkenal dalam daftar kaisar pembunuh. Mereka cukup untuk mengintimidasi kekuatan gelap yang mengincar keluarga Jiang. Tidak, masih belum cukup. Jiang Tian berdiri dengan tangan di belakang punggung, menggelengkan kepala ringan. Kita masih kekurangan satu kekuatan sejati. Hanya dengan membunuhnya, kekuatan-kekuatan itu akan gentar dan memahami harga menyinggung keluarga Jiang. "Siapa?" tanya Zhao Sueking dengan bingung. Orang yang mengawasi pertempuran ini, salah satu dari 7 pemimpin besar lingkaran, Apollo. Jiang Tian tersenyum.
Sebelum suaranya benar-benar mereda, kesadaran kuat Jiang Tian sudah diaktifkan hingga batasnya. Seperti lautan yang mengamuk, ia menerjang lurus ke awan, lalu menghantam turun dengan dentuman keras, menyebar ke segala arah, sepenuhnya menyelimuti kota Jinling yang berpenduduk jutaan. Di bawah cakupan kesadaran ilahi kuat teknik pemahatan dewa, bagi Jiang Tian, Jinling yang luas tampak transparan, tak ada yang bisa lolos dari indera sucinya. Menemukanmu. Sudut mulut Jiang Tian melengkung membentuk senyum dingin. Kesadarannya telah mengunci sebuah bola cahaya yang terang seperti matahari, sangat kuat dan menyala-nyala. Jiang Tian mendorong jendela terbuka lalu melesat keluar, seketika mendarat di atap gedung setinggi lebih dari 100 meter. Suamiku, kita pergi bersama, teriak King Er dan segera menggunakan teknik gerak untuk menyusul. Ini. Melompat dari gedung? Tidak, itu terbang. Semua orang tercengang melihat pemandangan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. King Er ternyata juga sudah menjadi kultivator, dan bahkan begitu kuat. Ye Ziwei terkejut. Sig, Nyonya Jiang bagaikan naga dan phoenix di antara manusia. Hanya dia yang pantas untuk Jiang Tian. Bagaimana putriku bisa dibandingkan dengannya? Melihat itu, setelah keterkejutannya mereda, Huang Zihui menjadi murung dan hatinya terasa pahit. Taman batu hujan bunga, larut malam. Gelap dan sunyi. Operasi ini benar-benar gagal. Lebih dari 100 tentara bayaran, termasuk kalajengking emas. Jiang Taichu ini ternyata begitu kuat. Di sebuah platform di tengah hutan, seorang pemuda tampan berambut pirang dan bermata hijau memegang sebuah artefak yang tampak seperti piring giok, wajahnya muram. Ia mengenakan tuxedo, memegang tongkat peradaban, serta sepatu buatan pembuat sepatu tua dari Italia, tampak seperti seorang bangsawan tua. Di tangannya terdapat artefak mematikan, karya seorang penyihir kuno dari Eropa Barat. Lebih dari 100 rubi kecil tertanam di dalamnya. Selama target yang dipantau masih hidup, rubi-rubi itu akan terus berkelip. Begitu kelipan berhenti, berarti target telah mati. Baru setengah jam yang lalu, rubi-rubi itu berhenti berkelip. Pada akhirnya, seluruh artefak piring giok berubah menjadi gelap gulita yang membuat jantung berdebar. Udara terasa begitu lengket. Apakah akan hujan? Cuacanya buruk sekali, kata pemuda tampan bernama Apollo sambil menatap langit dengan muram. Tiba-tiba, jantung Apollo bergetar. Ia menatap ke kedalaman langit dan mengernyit. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Aku tidak menyangka di Tiongkok ternyata ada eksistensi dengan kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Jiang Taichu memang luar biasa. Namun, kau seharusnya tidak. Tidak seharusnya menyinggung. Namun pada saat berikutnya, Apollo mulai tertawa pelan. Matanya berkilat dengan panas membara, seolah sedang berjemur di bawah sinar matahari. Tatapannya menembus kehampaan, memandang ke kejauhan. Gelombang niat membunuh yang mengerikan memancar dari tubuhnya, dan ia mendengus dingin. Karena kau sudah datang, maka aku akan membunuhmu. Sekaligus menghemat 500 juta untuk lingkaran besar. Bab 289, Apollo. Di atas kota, awan gelap berkumpul. Awan hitam menyelimuti gedung-gedung tinggi. Hujan musim dingin yang dingin terus turun, bercampur dengan butiran es. Di langit, beberapa kilometer jauhnya, di atas atap gedung, dua titik hitam yang tampak mendekati awan gelap melesat seperti kilat. Mereka menarik dua sayap putih yang terbentuk dari air hujan dan udara, melaju dengan kecepatan menakjubkan seolah mampu menembus penghalang suara. Dua orang? Yang satu lagi tampaknya istri Jiang Taichu. Mata Apollo berkilat keemasan, tercengang. King Gong seni bela diri Tiongkok benar-benar luar biasa. Kecepatan ini, waktu melayang yang abnormal ini, sebanding dengan pengguna kemampuan tipe terbang seperti Nyonya Kupu-Kupu, sayap hitam batu, dan manusia angin. Apollo membuka kotak biola di kakinya. Di dalamnya terdapat busur panjang berwarna emas yang berkilau menyilaukan. Seluruh tubuh busur itu diukir dengan rune dan sulur yang rumit, seolah karya seni indah dari tangan seorang pengrajin ulung. Dari penampilannya saja, bahkan orang yang tidak memahami dunia kultivasi pun akan merasa bahwa benda ini jelas bukan barang biasa. Namun sayangnya, kalian bertemu denganku. Kekuatan spiritual dan teknik terbang, bahkan busur emas Helios akan membunuh kalian jika bertemu denganku. Ketika Apollo mengangkat busur panjang emas itu, api keemasan mulai menyala dan memadat di busurnya. Sebuah anak panah api yang terbentuk dari nyala merah menyala muncul jelas di tali busur emas itu. Aku akan membunuhmu dan meraih reputasi yang bahkan melampaui Lin Zhenyu, menjadi orang terkuat nomor 1 di lingkaran. Seperti Hou Yi yang menembak matahari,
Apollo menarik busur hingga membentuk lingkaran penuh seperti bulan purnama, lalu melepaskan talinya. Anak panah api itu menembus hujan dengan suara gemuruh seperti petir, menimbulkan kabut putih bergulung, lalu melesat ke langit. Di udara, anak panah api semakin mendekat. Dengan teknik gerakan Jiang Tian dan King Air, seperti naga dan phoenix yang berenang di angin, tubuh mereka naik turun, menghindari panah-panah api itu. Boom! Anak panah api meleset, tetapi 3 kilometer jauhnya, puncak sebuah gedung tinggi tersapu olehnya. Seketika, dinding runtuh, dan beberapa lantai teratas meledak seolah terkena peluru artileri. Beberapa mil dari Taman Batu Hujan Bunga, di tepi Sungai Qinhuai, berdiri sebuah manor luas. Siapapun yang memahami kalangan atas Jinling pasti tahu bahwa manor ini dijaga oleh seorang tokoh besar yang mengguncang Jinling, bahkan seluruh Suzhou. Jinling, Su Zhenlei. Selama bertahun-tahun Su Zhenlei menjalani kultivasi tertutup, villa ini tidak pernah seramai hari ini. Biasanya hanya ada seorang pelayan tua dan Su Ruocheng. Namun saat ini, para tokoh kuat dari seluruh Jinling, bahkan daerah sekitarnya, berkumpul untuk memberi selamat kepada Su Zhenlei. Karena hari ini, sosok kuat yang telah menekan Jinling selama puluhan tahun itu berhasil menembus kultivasinya. Tekniknya mencapai kesuksesan besar. Ayah, setelah 5 tahun kultivasi tertutup, Anda pasti sudah mencapai puncak tahap kesempurnaan, bukan? Di bawah singgasana, Su Ruocheng mengangkat cawan dan bersulang kepada ayahnya dengan senyum lebar. Namun, jauh di dalam matanya tersembunyi jejak kepahitan. Saat ini, kekuatan Jiang Tian telah mengendalikan Jinling. Dan Su Ruocheng sendiri juga berada di bawah kendali mantra api kebahagiaan milik Jiang Tian, sampai-sampai ia bahkan tidak berani mengangkat topik penyatuan Jinling oleh ayahnya pada hari terobosan itu. Hehe, puncak tahap kesempurnaan? Mana mungkin semudah itu? Rambut peraknya disisir rapi ke belakang, dan di ibu jarinya terpasang cincin antik dari kaca kekaisaran. Saat berbicara dan tertawa, ia menyapu pandangan ke sekeliling seperti serigala liar, menekan seluruh hadirin. Ia memang pantas menjadi sosok tangguh yang telah mengguncang Jinling selama puluhan tahun. Begitu melangkah ke tahap kesempurnaan, seseorang disebut master. Adapun mereka yang mencapai puncak tahap kesempurnaan di dunia ini, jumlahnya hanya segelintir, bisa dihitung seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Lin Zhenyu dari lingkaran besar, Huo Qingtian dari dataran tengah, Ye Wudao dari Jiangze, Wu Yingxiong dari barat daya, Li Tuofeng dari barat laut, siapa di antara mereka yang bukan eksistensi yang mampu mengguncang dunia? Ia menggelengkan kepala dengan penyesalan. Jika aku melangkah ke puncak alam itu, aku bisa menyapu seluruh Suzhou hanya dalam beberapa menit. Aku bahkan bisa bertarung dengan Ye Wudao dan menaklukkan Jiangze serta Zonghai. Su Ruocheng ingin berbicara tetapi ragu. Ayahnya telah terlalu lama berkultivasi tertutup, sehingga tidak mengetahui bahwa dunia bela diri telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Li Tuofeng dan Lin Zhenyu telah gugur dalam pertandingan bela diri tahun lalu. Su Zhenlei berkata dengan ekspresi puas. Namun, setelah kultivasi tertutup ini, aku juga telah mencapai tingkat kesempurnaan penuh tahap kesempurnaan. Aku bisa mengalahkan ahli kekuatan dalam biasa hanya dengan satu gerakan. Tampaknya Tuan Jiang yang kau sebut-sebut itu hanya berada di alam yang sama denganku. Ayah. Su Ruocheng merasa cemas. Bahkan Lin Zhenyu telah dibunuh dengan satu gerakan oleh Jiang Tian. Bagaimana mungkin ayah lebih kuat darinya? Ruocheng, meskipun kau tidak mengatakannya, aku sudah menerima laporannya. Mata Su Zhenlei berkilat tajam, lalu ia berkata dingin. Master Jiang yang katanya telah mengalahkan klan Nie dan kekuatan lainnya, hingga menguasai Jinling, membuatmu ciut. Namun sekarang ayah sudah keluar dari pengasingan. Aku pasti akan memenggal kepala anjing Master Jiang itu dan menyatukan Jinling. Dari tahap kesempurnaan besar menuju kesempurnaan, ia merasa bahwa selain Huo Qingtian dan beberapa orang lainnya, tak seorang pun di seluruh Tiongkok mampu menghentikannya. Adapun Master Jiang itu, ia bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan tangan. Ayah, tolong jangan. Su Ruocheng hendak mengungkap kekuatan Jiang Tian untuk membujuknya. Tiba-tiba, ledakan keras menggema dari kejauhan, diikuti getaran hebat yang mengguncang bumi. Ada apa? Sudah larut malam, kenapa ada yang meledakkan bangunan? Semua orang berdiri dan melihat keluar jendela. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Namun Su Zhenlei telah melangkah ke tahap kesempurnaan sempurna. Persepsinya jauh melampaui orang biasa. Para sosok kuat sedang bertarung. Wajah Su Zhenlei menjadi dingin. Ia melangkah keluar, melonjak, dan mendarat di atap villa, memandang ke arah Taman Batu Hujan. Su Ruocheng dan para orang kuat lainnya juga mengikuti,
menatap dua pihak yang sedang bertarung dengan rasa takut. Benar-benar meleset. Apollo sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, berkas cahaya emas memancar dari bawah kakinya seperti sinar matahari. Ia perlahan melayang ke udara, dalam sekejap mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Seperti dewa, ia mengapung di langit. Saat ini, Jiang Tian dan istrinya juga telah terbang ke langit di atas platform. Mereka berdiri berhadapan dengan Apollo, berjarak kurang dari beberapa ratus meter. Jiang Tian berkata dengan santai, "Apollo, kau hanya punya gelar itu saja. Apakah kau benar-benar menganggap dirimu dewa? Berani menyinggung keluarga Jiangku dan datang ke Tiongkok untuk bertindak sewenang-wenang? Kau pikir hidupmu terlalu panjang? Bocah bau, jangan sombong. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengenainya." Apollo meraung. Busurnya ditarik penuh seperti bulan purnama. Sebuah panah api menembus kehampaan, membelah tirai hujan, menguapkan kabut tebal, meninggalkan turbulensi putih, lalu kembali melesat dengan dahsyat. Jarak beberapa ratus meter itu lenyap dalam sekejap di bawah kecepatan ekstrim panah api. Seolah 1 detik panah itu masih berada di tali busur, dan detik berikutnya sudah tiba di depan Jiang Tian. Jiang Tian bahkan tidak repot menghindar. Energi vital dari tubuh peri Phoenix tanpa noda milik King Air terus meningkat, melesat ke langit. Seketika, penghalang emas setengah transparan berbentuk kubah muncul mengelilingi mereka berdua. Kilau api mengalir di atas penghalang itu, tampak sangat megah. Hati King Air dan Jiang Tian saling terhubung. Ia tahu bahwa meskipun teknik kultivasi Jiang Tian sangat kuat, tubuhnya masih berupa jasad fana. Namun panah api merah menyala yang sangat dominan itu justru tertahan oleh perisai pelindung tersebut. Selanjutnya, mulai dari ujung anak panah, seolah-olah ia ditelan sedikit demi sedikit. Percikan api beterbangan ke segala arah saat panah itu hancur inci demi inci, hingga akhirnya benar-benar habis. Itu. Apa itu? Pemurnian Qi menjadi astral nova? Su Zhenlei benar-benar terkejut. Mengapa tiba-tiba muncul penghalang yang mampu menelan panah api mengerikan seperti itu? Di kehampaan, Apollo sendiri tak percaya. Dengan ekspresi syok, ia mundur selangkah dan bergumam sambil menggelengkan kepala. Mustahil. Bagaimana mungkin? Ini. Benda apa sebenarnya? Dulu, Apollo pernah dikepung oleh para prajurit Super Blue Storm milik Amerika. Para pengguna kemampuan aneh itu bahkan dilengkapi eksoskeleton mekanis paling canggih dari paduan titanium. Namun Apollo hanya membutuhkan 3 anak panah untuk membunuh seluruh prajurit super itu. Di antara 7 pemimpin besar lingkaran, Apollo tidak pernah mengakui kekuatan Lin Zhenyu dan merasa bisa menembaknya mati dengan 1 panah. Hanya saja mereka berada di faksi yang sama, sehingga tidak pernah bertarung. Sebenarnya, saat menghadapi Jiang Tian, Apollo datang dengan lebih banyak kegembiraan daripada ketakutan. Ia yakin akan menang. Selama ia bisa membunuh Jiang Tian, yang sebelumnya telah membunuh Lin Zhenyu, maka ia akan menjadi pakar nomor 1 di lingkaran besar. Namun sekarang, sesuatu yang awalnya berada dalam kendalinya tiba-tiba berubah, membuat Apollo sangat marah. Ia kembali mengangkat busur panjang bercahaya di tangannya dan menariknya. "Aku tidak percaya panahku tidak bisa menembusmu." Cahaya putih menyilaukan di bawah kakinya berkilau, dan ia kembali melesat naik ke langit. Di tengah hujan gerimis, ia menarik busur emas itu sekali lagi. Tali busur emas menegang lalu dilepaskan, 4 anak panah api terbentuk di atasnya dan melesat bersamaan. 4 anak panah api itu meluncur seperti kilat di kehampaan, menembus hujan musim dingin dan mengarah langsung ke pasangan Jiang Tian. Kaki Apollo menginjak cahaya emas, berputar cepat mengelilingi Jiang Tian dan istrinya. Karena ia mengandalkan kecepatan, tentu tidak mungkin berhenti. Apollo condong ke depan seperti macan tutul dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan Jiang Tian dan King Air sebagai pusat, ia seketika meninggalkan lingkaran emas di udara. Dalam proses itu, tali busur berdengung tanpa henti saat 1 demi 1 anak panah api ditembakkan secara beruntun. Dalam sekejap mata, ia telah menembakkan 23 anak panah api. Anak-anak panah api ini bahkan lebih ganas, tetapi tidak tampak panas sama sekali. Tidak seperti panah sebelumnya yang mendidih di tengah hujan, panah-panah ini justru tenang dan terkendali. Namun ketika berjarak 3 meter dari Jiang Tian, panasnya tiba-tiba meningkat drastis. Udara memuai karena suhu ekstrim, membuat ruang di sekitar panah tampak terdistorsi dan kabur. Tetesan hujan musim dingin yang dingin seolah jatuh ke wajan panas tak terlihat. Dengan suara mendesis, semuanya berubah menjadi uap. Sebanyak 23 anak panah api menyerang dari segala arah, semakin mendekati perisai cahaya pelindung pasangan itu. 3 meter.
2 meter. 1 meter. Begitu mencapai 1 meter, di hadapan tatapan penuh harap Apollo, mereka meledak. Ini bukan panah api biasa. Ini adalah panah ledakan. Energi matahari dipadatkan di dalamnya, tidak meledak sebelumnya, melainkan hanya pada saat terakhir. Satu panah ledakan seperti ini saja mampu menguapkan logam khusus menjadi gas, bahkan dapat dengan mudah membunuh vampir tingkat count atau ahli seni bela diri Tiongkok, apalagi 23 panah sekaligus. Aku yakin dia bahkan tidak akan meninggalkan setetes darah pun. Apollo bersorak gembira dalam hatinya, lalu mengumpat muram, "Sial, aku lupa merekam bagian paling seru ini." Bab 290. Dunia gelap yang gemetar. Hujan musim dingin yang deras jatuh 3 meter di atas penghalang ki tubuh Pri Phoenix, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat hingga miring dan bergoyang. Penghalang ki tubuh Pri Phoenix itu seperti payung transparan, menahan hujan lebat di luar. "Istri tua benar-benar hebat, kau sudah meninggalkanku jauh di belakang. Aku kagum." Jiang Tian tampak sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat, bahkan membuat ekspresi berlebihan seolah ingin menangis tetapi tak ada air mata. Kekuatan tubuh Pri Phoenix tanpa noda memang jauh melampaui perkiraan Jiang Tian. King Er memutar mata ke arahnya, seolah merasa ocehannya sangat membosankan. Ketika 23 panah api meledak bersamaan, wajah cantik King Er sedikit bergetar. Bibir merahnya terbuka tipis, lalu ia mengeluarkan teriakan lembut. "Hancur!" Sebelum suaranya benar-benar hilang, semua 23 panah api itu tiba-tiba berhenti bergerak dan melayang di udara, tak mampu maju sejengkal pun. Pemandangan yang membeku itu sangat aneh, bahkan tetap berlangsung sesaat di tengah ledakan. Panah-panah api bermekaran di sekitar perisai ki seperti bunga merah menyala, bergetar dan bergoyang pelan. Sebenarnya, adegan ini hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Pada saat berikutnya, penghalang ki tiba-tiba mengembang dan bergetar. Bang! Kecepatan panah-panah api yang terpental tidak kalah dengan hujan bunga yang ditebarkan seorang dewi. Teriakan, "Hancur!" dari Zhao Suiking seolah telah melampaui batas ruang dan waktu. Meskipun berasal dari ketinggian ratusan meter, suara itu justru terdengar seperti petir yang meledak tepat di telinga Su Zhenlei. "Dong!" Su Zhenlei merasa jantungnya seolah dicengkeram tangan tak terlihat, berdegup liar seperti genderang perang tanpa henti. Tubuhnya hampir runtuh, dan ia memuntahkan darah. Ia gemetar hebat. Ini adalah tekanan mental, sekali digunakan, bahkan dapat menekan Grandmaster tahap kesempurnaan. Tak lama kemudian, Su Zhenlei melihat sebuah panah api terpental oleh penghalang ki. "Hindari!" Tak sempat menghindar, Su Zhenlei berteriak kaget dan menghantamkan tinjunya seperti peluru artileri. Boom! Ledakan yang mengguncang dunia terjadi. Su Zhenlei terpental 7 atau 8 meter, dan sebagian besar atap runtuh. "Ah iya, suamiku, sepertinya kita melukai orang lain." Zhao Suiking sangat terkejut hingga wajahnya pucat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Meskipun ia telah membangkitkan tubuh abadi dan menjadi kecantikan tertinggi yang tak tertandingi, kebaikan dan welas asih di hatinya tidak pernah berubah. "Tidak apa-apa, tidak akan mati. Sepertinya itu ayahnya Su Ruocheng," kata Jiang Tian dengan santai. Saat Apollo meledakkan panah api itu, ia mengendalikannya dengan kekuatan spiritual. Kini panah tersebut memantul kembali, memberikan hantaman yang sangat serius pada roh dan tubuhnya. Ia jatuh ke tanah seperti burung puyuh bodoh dengan sayap patah. Darah menyembur dari mulutnya. Apollo tiba-tiba melompat berdiri, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. "Jiang Taichu, apa yang sebenarnya terjadi? Kau beritahu aku, benda apa ini?" "Apa itu? Orang bodoh sepertimu tidak akan mengerti. Sampah sepertimu ingin membunuhku? Kau jauh lebih rendah daripada Lin Zhenyu." Jiang Tian tertawa dingin dan berkata dengan penuh penghinaan, "Setelah kau menembakkan begitu banyak panah, sekarang giliranku bertindak. Aku tidak terima. Mati kau." Apollo murka. Ia mengangkat busur emas Helios di tangannya, tangan kanannya kembali menarik anak panah. Sebuah panah api berwarna emas pucat muncul begitu saja. "Aku khawatir panah ini bahkan bisa membunuh ahli setengah langkah tahap dewa." Di atap villa, hati Su Zhenlei dipenuhi firasat buruk. Panah ini jauh lebih mengerikan daripada panah-panah sebelumnya. Hanya dengan memadatkan dan membentuknya saja sudah membuat bebatuan di bawah kaki Apollo retak inci demi inci, bahkan sebagian langsung meleleh menjadi lava panas. Tiba-tiba, semua orang terkejut melihat. Dari dalam hutan lebat, sebuah pilar cahaya putih menembus langit, seolah menerangi seluruh angkasa dan merobek tirai malam yang tebal menjadi berkeping-keping.
Lalu cahaya itu berkedip dan melesat langsung ke arah Jiang Tian. King Er, kita serang bersama. Jiang Tian mengangkat alisnya, mengirim transmisi pikiran. Ya, suamiku. Transmisi pikiran jauh lebih cepat daripada kata-kata. Begitu Jiang Tian memikirkannya, ia langsung dapat merasakannya. Segera setelah itu, cahaya emas berkilat di matanya saat ia mengaktifkan api ether, membentuk gumpalan cahaya emas besar dengan radius 5 meter. Jiang Tian menggenggam bilah pemadat api. Wis! Senjata api Li sepanjang sekitar 10 meter turun dari langit seperti meteor, menyambut panah api putih yang datang. Ini prajurit udara api, dia benar-benar seperti dewa. Su Zhenlei benar-benar terguncang, hatinya jatuh ke dasar. Ia bahkan tidak mampu menahan satu teriakan dari King Er, apalagi tebasan prajurit udara api yang dilepaskan Jiang Tian. Di antara Zhenki 5 unsur, hanya mereka yang setengah langkah menuju tahap dewa yang mampu mengeluarkannya. Begitu seseorang memasuki tahap dewa, semua kultivator bela diri lainnya hanyalah semut. Pada saat ini, keinginan untuk menantang Jiang Tian atau menyatukan Jinling. Cita-cita tinggi yang sebelumnya membara kini mendingin lebih cepat daripada kotoran sapi di musim dingin, padam seketika. Apakah ini Nyonya Jiang? Benar-benar kecantikan tiada banding di generasinya, hanya dia yang layak bagi Tuan Jiang. Sementara itu, Su Ruocheng menatap dua sosok di langit. Mereka tampak seperti pasangan ilahi. Keindahan semacam ini selalu membuat orang ingin terus memandanginya. Keinginan menyimpang yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya pun runtuh dan hancur pada saat itu. Boom! Dengan dentuman keras, panah api putih keemasan yang tampak mampu menembus roda raksasa itu terbelah dua seperti kertas oleh senjata api Li. Segera setelah itu, senjata api Li menyapu turun seperti tornado. Kau tidak bisa membunuhku. Apollo mengangkat busur dan panahnya untuk menahan, sekaligus memperluas cahaya pelindung emasnya. Namun semuanya sia-sia. Panah emas terlepas dari tangan Apollo, dan cahaya pelindungnya sama sekali tidak berguna. Di tengah semburan darah dan jeritan memilukan, lengan kanan beserta bahunya tertebas dan jatuh ke tanah. Tubuh peri Phoenix adalah salah satu dari 12 tubuh abadi besar di dunia kultivasi, berada pada tingkat tertinggi. Fisik api Li semacam ini dapat melelehkan emas, mencairkan besi, dan membakar segalanya. Seberapapun kuatnya Apollo, ia tetap hanya jasad fana, bagaimana mungkin ia mampu menahannya? Inilah kekuatan mengerikan tubuh peri Phoenix tanpa noda. Kau berani membunuhku. Aku adalah Pangeran William, salah satu dari 12 penguasa balai para dewa barat, Apollo. Melihat Jiang Tian mendekat, Apollo mengancam dengan ketakutan luar biasa, mencoba menakutinya. Aku jadi takut sekali. Jantung kecilku tak kuat. Jiang Tian menyeringai, lalu dengan santai menghantam udara. Bang! Kepala Apollo meledak seperti buah beri, benda merah dan putih berhamburan kemana-mana. Apollo, yang memiliki identitas ganda sebagai salah satu dari 12 penguasa besar balai para dewa dan salah satu dari 7 pemimpin besar lingkaran, tewas. Dan ketika Su Zhenlei melompat mendekat, ia menyaksikan pemandangan mengejutkan ini. Tuan Jiang. Jantung Su Zhenlei berdegup kencang, seolah murid sekolah dasar yang bertemu gurunya. Ia ketakutan setengah mati. Tuan Jiang ini terlalu kuat, bahkan sosok seperti Apollo dapat dibunuh hanya dengan satu tebasan. Maaf, istriku tadi melukaimu. Aku beri kau 2 pil. Jiang Tian melemparkan sebotol obat dengan santai, sambil tersenyum lebar. Namun di mata Su Zhenlei, senyum itu tak ubahnya mulut berdarah yang terbuka lebar siap menelan manusia, seperti binatang purba. Ia begitu ketakutan hingga hampir melompat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih Tuan Jiang atas obatnya. Su Zhenlei gemetar sambil berlutut dan bersujud 9 kali. Ayo pergi, King Er. Jiang Tian tersenyum hangat, menggenggam tangan kecil istri tercintanya, lalu menghilang ke dalam malam seperti hantu. Ketika perubahan di Jinling diumumkan di jaringan gelap dan menyebar ke barat, seluruh dunia gelap terguncang. Jika sebelumnya pembunuhan Jiang Tian terhadap cendekiawan teratai biru hanya menekan kekuatan Asia Tenggara, maka pembantaian berdarah di Jinling kali ini menekan banyak kekuatan di seluruh dunia. Di jaringan gelap, terdengar lautan ratapan dan jeritan keterkejutan. Organisasi pembunuh nomor 1 Asia, Bayangan Malam Gelap, termasuk 2 tokoh besarnya Ruan Kun dan Ren Yuan, telah dimusnahkan sepenuhnya. Organisasi kerangka kupu-kupu, bersama pembunuh andalannya ular derik, juga lenyap. Organisasi terkenal Amerika Serikat, Mata Langit, kehilangan 5 ahli termasuk Jin Taishuan. He Shui kehilangan lebih dari 20 ahli,
termasuk Satan, Blood Red dan Totem bahkan lebih terpukul. Countess Vampir mampu menandingi Grandmaster seni bela diri. Bagi mereka, Andongni adalah penopang kuat yang langka seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Namun ia mati begitu saja, kerugian mereka sangat besar. Puluhan pembunuh terkenal dan tentara bayaran dalam daftar kaisar pembunuh tewas. Ratusan pembunuh papan atas yang berkumpul di Jinling dalam satu malam dimusnahkan sepenuhnya. Tidak satu pun lolos. Yang paling mengerikan, tidak ada satupun kekuatan gelap yang berhasil melarikan diri. Harus diketahui bahwa orang-orang kuat ini semuanya buronan polisi dan sangat ahli meloloskan diri. Namun mereka tetap gugur, yang menunjukkan betapa kuatnya Jiang Taichu dan betapa kejam tindakannya. Baik kekuatan yang terlibat dalam pembunuhan maupun yang tidak. Berita ini bagaikan gempa bumi tingkat 12. Sebenarnya, ketika semua orang kuat berkumpul, selain untuk membunuh Jiang Tian, mereka juga berniat menguji kekuatan Tiongkok dan dunia bela diri. Bagaimanapun, selama ini Tiongkok dianggap sebagai wilayah terlarang bagi tentara bayaran dan organisasi pembunuh. Banyak kekuatan diam-diam mengamati kejadian ini. Jika dunia gelap dapat keluar tanpa cedera, maka mereka akan berani menjalankan operasi di Tiongkok. Siapa sangka, kelompok naga bahkan tidak turun tangan. Namun formasi mewah yang bisa disebut menentang langit itu justru dimusnahkan seluruhnya dalam satu malam di Tiongkok. Pada pertengahan abad lalu, sekitar masa berdirinya Tiongkok, pernah terjadi perang yang mengguncang dunia. Mereka semula mengira setelah puluhan tahun memulihkan diri dan menyembunyikan kekuatan, mereka sudah memiliki modal untuk kembali. Siapa sangka percobaan pembunuhan ini justru menghancurkan kepercayaan diri mereka. Tak lama kemudian, muncul lagi berita yang sangat mengejutkan. Kalajengking Emas dan Apollo, dua tokoh besar lingkaran, ikut bertempur melawan Jiang Taichu, dan keduanya terbunuh olehnya. Identitas Apollo juga terungkap. Ia adalah salah satu dari 12 penguasa Eropa, seorang sosok kuat sejati. Benar-benar kelas berat. Bahkan dua orang seperti itu pun mati. Untuk sesaat, entah berapa banyak organisasi pembunuh dan tentara bayaran di dunia gelap yang gemetar ketakutan. Hadiah kontrak gelap sebesar $500 juta itu kini berubah menjadi kentang panas. Tidak ada yang berani menerimanya. Seluruh dunia gelap diselimuti rasa duka dan kecemasan. Bagaimanapun, siapa di antara para orang kuat yang tidak akan membalas dendam? Jika kali ini tidak berhasil membunuhnya, begitu ia pulih, ia bisa saja mengamuk untuk membalas. Bab 291. Pedang Terbang Hitam Kecil. Barat, Gunung Olympus, Balai Para Dewa. Cahaya suci memenuhi udara dengan energi. Seorang sosok agung duduk di atas tahta emas bertatahkan permata, memandang para orang kuat di bawah panggung, suaranya yang megah bergema. Kali ini Apollo mati di Tiongkok, tetapi Balai Para Dewa kita tidak bisa membalas dendam. Dialah ayah para dewa, sosok terkuat di dunia kekuatan super barat. Zeus, Artemis, yang juga salah satu dari 12 penguasa, mengerutkan kening penuh kebencian. Kenapa tidak? Untuk pertama kalinya dalam satu abad, kita kehilangan seorang penguasa. Ini adalah penghinaan besar. Kita harus membalas dengan darah. Apollo telah mengkhianati Balai Para Dewa, menjadi kaki tangan lingkaran besar, bahkan berkolusi dengan para vampir. Itu lebih memalukan bagi kita. Tatapan agung Zeus memancarkan cahaya ilahi, menekan keraguan dan ketidakpuasan para orang kuat. Bahkan mereka mundur selangkah karena terkejut. Zeus berkata dengan nada dingin penuh kebencian, jika Jiang Taichu tidak membunuhnya, kita bahkan tidak akan mengetahui hubungannya dengan lingkaran besar. Segera hubungi Ye Zhantian dari Tiongkok, sampaikan persahabatan dan niat baik kita. Sekaligus nyatakan kecaman keras terhadap lingkaran besar di tingkat internasional. Ya, Tuan. Para orang kuat barat menjawab serempak. Las Vegas, kasino milik Portugal, ruang rapat mewah yang sama. Namun suasananya sangat suram, dipenuhi pesimisme dan ketakutan. Pasti tentara Tiongkok, bahkan mungkin Ye Zhantian sendiri yang turun tangan. Jika tidak, Kalajengking Emas dan Apollo tidak mungkin gugur. Orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara, Xiao Wu, berkata dengan penuh kebencian. Menurut intelijen saya, Jiang Tian memiliki hubungan dekat dengan militer Tiongkok. Ia pernah menjadi penasihat seni bela diri yang melayani kelompok naga, dan menyediakan sejumlah besar obat khusus untuk militer. Banyak Taipan terdiam. Jika Jiang Tian hanya seorang orang kuat, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, sekuat apapun dia, bagaimana mungkin dibandingkan dengan organisasi super seperti lingkaran besar? Tuan ke-6 Fen terdiam lama, lalu melambaikan tangannya dengan lesu. Cabut dulu hadiah buronan gelap itu,
dan hentikan semua aktivitas di Tiongkok. Semua anggota lingkaran besar harus meninggalkan Tiongkok. Semua orang mengangguk dalam diam. Xiao Wu merenung sejenak lalu mengusulkan, Tuan ke-6 Fen, basis kita di Pulau Penyu Besar di Samudra Pasifik sebaiknya diaktifkan. Saya khawatir tempat ini tidak terlalu aman. Omong kosong. Pulau Penyu Besar, Pulau Penyu Besar. Kau ingin aku jadi pengecut? Tuan ke-6 Fen murka, menghantam cangkir pasir ungu antik kesayangannya yang bernilai jutaan ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Pulau Penyu Besar adalah pulau pribadi yang dibeli dengan biaya sangat besar. Di atasnya dibangun banyak struktur pertahanan yang mampu menampung ribuan pasukan pribadi. Selain itu, pangkalan tersebut berada 100 meter di bawah tanah. Dalam proses perkembangan yang panjang selama lebih dari 20 tahun, banyak organisasi ilegal menjadikannya markas. Mereka takut disergap para orang kuat atau ditekan oleh negara-negara besar. Namun lingkaran besar telah berkembang terlalu kuat, menjadi bisnis dan organisasi yang sah. Tuan ke-6 Fen bahkan bisa melobi para pemimpin politik Amerika Serikat, minum dan berbincang dengan mereka dengan santai. Siapa yang mau kembali bersembunyi di bawah tanah yang gelap? Karena itu, ia pindah keluar dan memindahkan markas ke Kasino Internasional Goujing di Las Vegas, tempat yang ramai dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dengan susah payah ia akhirnya bisa hidup di bawah cahaya terang, tetapi sekarang ia justru harus kembali menjadi tikus gelap dan suram. Bagaimana mungkin Tuan ke-6 Fen dapat menahannya? Ia begitu marah hingga hampir meledak. Tenanglah, Tuan ke-6 Fen. Murid ini tahu dia salah. Xiao Wu ketakutan sampai wajahnya pucat, berlutut di lantai sambil gemetar. Organisasi semacam ini bagaikan kerajaan merdeka, hierarkinya ketat dan sangat menjunjung aturan leluhur. Jika Tuan ke-6 Fen ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Enyah! Tuan ke-6 Fen melambaikan tangan, lalu mulai batuk hebat. Semua petinggi gemetar dan segera pergi. Tuan ke-6, jadi kita pindah atau tidak? Saat itu, seorang wanita Tiongkok yang menggoda keluar dari ruangan samping dan bertanya dengan suara memikat. Pindah! Cepat pindah! Siapkan pesawat, kita berangkat sekarang juga. Kemarahan Tuan ke-6 Fen mereda, tetapi semakin dipikirkan justru semakin takut. Ia segera berdiri dan, di bawah perlindungan banyak orang kuat, berlari menuju bandara pribadinya seperti tikus yang baru saja menyeberangi jalan. Dengan cara inilah Jiang Tian menggenggam tangan King Er dan membanjiri Jinling dengan darah. Dengan kematian 23 gelombang yang berjumlah lebih dari 100 orang kuat sebagai penanda. Ia mengirimkan suara paling keras kepada dunia gelap, membuat namanya benar-benar terkenal di kancah internasional. Jiang Taichu. Nama itu akhirnya menjadi tabu di hati banyak organisasi gelap di seluruh dunia. Dan ketika hadiah buronan gelap di jaringan gelap dicabut, banyak orang kuat menjadi gempar, jantung mereka berdegup semakin cepat. Dari serangan dua ahli besar, Apollo dan Kalajengking Emas, semua orang pada dasarnya dapat memastikan bahwa ini adalah bunga gelap dari lingkaran besar. Di satu sisi, sangat sedikit organisasi di bumi yang mampu mengeluarkan bunga gelap sebesar 500 juta dolar. Itu terbatas pada masyarakat Sakura, Perhimpunan Sinostar, lingkaran besar, dan beberapa organisasi super lainnya. Di sisi lain, Jiang Taichu pernah membunuh salah satu dari 7 pemimpin besar teratas lingkaran besar, Lin Zhenyu. Lin Zhenyu bisa dianggap sebagai super kuat, tetapi ia pernah kalah dari Ye Zhantian, dan setelah berlatih selama 20 tahun, pengaruhnya di dunia gelap perlahan memudar, namanya tidak lagi sebergema dahulu. Namun Kalajengking Emas dan Apollo berbeda. Mereka adalah orang kuat masa kini dan sangat aktif, dengan prestasi gemilang. Terlebih lagi, Apollo juga merupakan salah satu dari 12 penguasa aula para dewa, sehingga reputasinya bahkan melampaui Lin Zhenyu. Namun dua tokoh besar dunia gelap ini justru tewas di tangan Jiang Taichu. Mereka dibunuh hanya dengan satu tebasan, bahkan kepala mereka hancur berkeping-keping. Yang lebih menakutkan lagi, lingkaran besar bukan hanya tidak menaikkan hadiah, tetapi justru mencabut bunga gelap tersebut, bahkan memindahkan markas mereka ke Pulau Penyu Besar. Hal ini membuat banyak orang berspekulasi, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa Jiang Taichu seorang diri telah menekan reputasi seluruh lingkaran. Orang kuat seperti ini, organisasi mana yang berani memprovokasinya dan menempatkan diri di bawah kendalinya? Mulai sekarang, setiap misi yang berkaitan dengan Jiang Taichu tidak boleh diterima. Tidak, bahkan jangan berpikir untuk pergi ke Tiongkok. Di jaringan gelap, diskusi semacam ini menyebar kemana-mana. Setelah bunga gelap dicabut, perbincangan di lingkaran justru semakin ramai dan mencapai puncaknya. Untuk sesaat,
Ekspresi banyak penguasa dunia gelap berubah begitu mereka mendengar tiga kata, Jiang Taichu. Saat ini, sudah 1 hari 1 malam sejak terakhir kali ia membasuh Jinling dengan darah. Di ruang kerja, Jiang Tian duduk di kursi goyang. Di atas meja teh, tergeletak pedang hitam istana surgawi, tongkat induk genjin, 1 set baju zirah, serta busur emas milik Apollo. King Er, ini semua adalah harta berharga. Yang mana yang kamu sukai? Tanya Jiang Tian sambil tersenyum. Ia terus mengonsumsi obat-obatan besar untuk memulihkan dan menutrisi Qi-nya. Setelah pembantaian berdarah di Jinling, khasiat obat-obatan itu beredar ke seluruh tubuhnya, menutrisi organ dalam dan mengisi kembali energi vitalnya. Kondisi fisik dan tingkat kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Tidak bolehkah aku mengambil semuanya? King Er bersandar manja pada Jiang Tian sambil tersenyum nakal. Haha, tentu saja boleh. Jiang Tian tertawa keras. Ia sangat gembira merasakan perubahan besar pada diri King Er. Perubahan itu bukan hanya pada kekuatannya, tetapi juga pada mentalitasnya. Ia menjadi jauh lebih percaya diri dan terbuka dibanding sebelumnya. Seolah-olah vitalitas yang semula terpendam kini telah sepenuhnya dilepaskan. Kamu pasti bercanda. King Er tersenyum manis, menepuk kepala Jiang Tian, lalu berkata, Bai, kamu terlalu lemah. Baju zirah dan senjata ini sebaiknya kamu pakai saja untuk melindungi diri. Kakak ini sudah sangat kuat, tidak membutuhkannya. Jiang Tian ingin menangis, tetapi tak ada air mata yang keluar. Namun ia tahu King Er mengatakan kebenaran, jadi ia tidak memaksakan. Ia mengaktifkan api dan menghabiskan 1 hari penuh bekerja keras. Dengan berbagai material, ia mengukir formasi terbang, formasi angin pelindung tubuh, formasi transformasi, serta banyak formasi lainnya pada pedang tersebut. Formasi penarik energi dapat mengubah energi spiritual luas antara langit dan bumi menjadi energi pedang, bahkan mampu menembus penghalang suara. Namun, angin kencang pelindung tubuh mutlak diperlukan untuk melindungi penunggang dari aliran udara. Jika tidak, sangat mudah terjadi ledakan seperti kecelakaan yang menewaskan Matt. Ketika formasi penyamaran diaktifkan, pedang itu dapat mengecil hingga sebesar jarum sehingga orang biasa tidak akan dapat melihatnya. Ia bahkan bisa menghindari sinar kali dan lolos pemeriksaan keamanan bandara. Lagi pula, di dunia modern, berjalan di siang bolong sambil membawa setumpuk pedang di punggung hanya akan membuat seseorang tampak seperti orang aneh. Sebaliknya, jika diperbesar, pedang itu dapat berubah menjadi pedang panjang sekitar 3 meter, sehingga nyaman untuk ditunggangi terbang. Selain itu, terdapat pula formasi penyembunyian, formasi peredam suara, dan sebagainya. Pada akhirnya, Jiang Tian menanamkan jejak kesadaran ilahinya sendiri ke dalamnya, menjadikan pedang hitam istana surgawi sebagai pedang terbang miliknya. Ketika segel kesadaran ilahi selesai, Jiang Tian dan pedang hitam istana surgawi seketika merasakan hubungan batin yang saling memahami. Pedang hitam itu seperti kupu-kupu, berputar mengelilingi Jiang Tian dengan sangat lincah. Wow, dia bisa terbang sendiri. King Er terkagum-kagum, semakin merasakan bahwa dunia kultivasi benar-benar luas dan mendalam. Kesadaran Jiang Tian bergerak. Ci, terdengar suara tajam. Pedang hitam itu melesat menjadi seberkas cahaya ke langit, seketika berubah menjadi titik hitam kecil lalu menghilang. Kecepatannya sepenuhnya melampaui kecepatan suara. Kembali. Dengan sebuah seruan ringan, pedang hitam itu muncul entah dari mana dan seketika melayang di depan Jiang Tian. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu pedang hitam kecil. Jiang Tian menggenggam gagang pedang itu, dan semangat kepahlawanan pun bangkit dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa dengan pedang terbang ini, kekuatan tempurnya meningkat 10 kali lipat. Bahkan menghadapi tingkat setengah langkah tahap dewa pun ia tidak lagi gentar. Setelah itu, Jiang Tian menyempurnakan tongkat induk genjin untuk sementara waktu. Gaya penggunaan tongkat bersifat mendominasi dan menggetarkan. Kuat, ganas, dan konon mampu menyapu 1000 pasukan serta meratakan wilayah luas. Namun Jiang Tian lebih menyukai gaya yang ringan dan halus, sehingga ia menajamkan kedua ujung batang besi itu dan menebalkan bagian tengahnya, hingga membentuk pesawat ulang-alik besi hitam. Pada permukaannya terukir tak terhitung rune formasi berskala kecil. Ketika Jiang Tian selesai melakukan semua itu, menanamkan jejak kesadaran ilahi pada berbagai peralatan sihir, hingga menjadi artefak yang sepenuhnya milik dirinya dan King Er, hari sudah memasuki pagi kedua. Yang mengejutkannya adalah, polisi wanita berdada besar yang pernah ditemuinya di SPBU, Hualin Menghan, ternyata berani menerobos masuk bersama beberapa polisi di belakangnya. Jiang Tian, kamu dicurigai mengorganisasi aktivitas perkumpulan ilegal dan melakukan banyak pembunuhan.
Kamu ditangkap. Begitu memasuki ruang tamu, Lin Menghan berbicara dengan angkuh, wajahnya sedingin es. Bab 292. Polisi wanita bunga yang berdebu. Jiang Tian menyeruput teh di cangkirnya lalu mengerutkan kening. Mana surat perintah penangkapannya? Perlihatkan padaku. Ini. Lin Menghan sedikit tertegun, tampak canggung sekaligus kesal. Zaman sekarang, bahkan para preman pun sangat paham hukum. Sebenarnya, ia sudah lama mengawasi Jiang Tian. Puluhan anggota keluarga klan Nie dan 3 keluarga besar lainnya tewas dalam satu malam. Lei Gang dan putranya juga mati secara misterius. Ia curiga semua ini berkaitan dengan Jiang Tian, tetapi yang membuatnya marah adalah pimpinan sama sekali tidak mendukung penyelidikannya, bahkan tidak mengizinkannya membuka berkas. Penyelidikannya sangat terhambat. Sepertinya kepolisian sudah busuk sampai ke akar. Ia tahu kekuatan Jiang Tian memang luar biasa. Keluarga Jiang memiliki aset puluhan miliar dolar dan tanpa disadari telah menjadi keluarga nomor 1 di Jinling. Sebagai putra mahkota keluarga itu, Jiang Tian juga pendiri laboratorium sani serta profesor tamu. Namun justru karena itulah, polisi wanita yang menjunjung keadilan ini semakin membenci Jiang Tian sampai ke tulang. Ia memutuskan harus menemukan kelemahan Jiang Tian, lalu mengikuti petunjuknya untuk menyingkirkan para ulat di tubuh kepolisian. Terlebih lagi, malam sebelum kemarin lebih dari 100 warga negara asing tewas di Jinling dalam semalam. Ditambah Jiang Tian sebelumnya juga diserang di sebuah SPBU, ia semakin yakin semua ini disebabkan oleh Jiang Tian. Kalau begitu, saya meminta Anda membantu penyelidikan. Mata Lin Menghan berkilat saat ia bertanya dengan suara dingin. Permisi, lebih dari 100 orang tewas tadi malam. Apakah Anda yang melakukannya? Ya, memang aku. Lalu kau mau apa? Kelopak mata Jiang Tian berkedut. Ia memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada meremehkan. Apa? Kamu benar-benar mengakuinya? Lin Menghan tidak percaya anak ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Wajahnya langsung muram seperti air dingin. Ia memarahi dengan keras, kalau begitu kamu adalah tersangka, aku akan menangkapmu. Tolong bekerja sama. Pada malam sebelumnya, lebih dari selusin pembunuh bersenjata menerobos masuk ke keluarga Jiang dan grup Raja Obat milikku. Jiang Tian bertanya dengan ekspresi dingin. Aku ingin bertanya, ketika keluarga Jiang diserang dan aku berada dalam bahaya, di mana Anda, perwira Lin dari kepolisian? Ini. Lin Menghan sangat canggung, lalu berteriak marah. Sekarang aku yang akan menangkapmu, bukan diinterogasi olehmu. Ia segera mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Jiang Tian, dan berteriak. Berlutut di tanah, tangan di atas kepala. Jangan melawan, atau aku akan langsung menembakmu. Kau kira hanya kau yang tahu aku membunuh mereka? Di mana pimpinanmu? Kenapa mereka tidak datang menangkapku? Wajah Jiang Tian tetap tenang saat ia mencibir. Kenapa? Lin Menghan juga merasa aneh dan tanpa sadar bertanya. Sebenarnya, ayahnya sendiri sudah memperingatkannya agar tidak terlibat dalam kasus Jiang Tian, tetapi ia tidak terima. Ia mengira ayahnya takut pada kekuatan jahat Jiang Tian. Tidak berdaya menghadapi musuh dari luar, tapi hanya berani menindas rakyat sendiri. Kalau mau pergi, pergilah. Jiang Tian mencibir, terlalu malas meladeninya. Apa yang kamu katakan? Di kepolisian Jinling bahkan seluruh Suzhou, Lin Menghan dikenal sangat cantik, bertubuh seksi dan montok. Ia bisa dikatakan sebagai bunga nomor 1 di kepolisian, sekaligus sosok yang sangat cakap dan berprestasi. Ayahnya juga wakil kepala kepolisian provinsi, entah berapa banyak pemuda berbakat yang mengejar dan mengaguminya. Hal itu membentuk sifatnya yang arogan. Kapan ia pernah diperlakukan sedingin ini? Kata-kata Jiang Tian hampir membuatnya meledak karena marah. Ia tak bisa menahan diri untuk teringat bagaimana dirinya dipukuli oleh Rattlesnake dan kelompoknya di SPBU saat itu. Jiang Tian, kalau kamu tidak bekerja sama, aku akan menembakmu. Lin Menghan membuka pengaman pistolnya. Wajahnya sedingin es saat berkata dengan nada benar dan tegas. Jangan kira hanya karena kamu tuan muda grup Raja Obat kamu luar biasa. Jangan kira karena ada beberapa pejabat yang melindungimu kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Entah sudah berapa banyak parasit masyarakat seperti kamu, tuan muda hedonis, yang pernah kutangkap. Memangnya kamu sombong karena apa? Ya, ia yakin dengan hubungan ayahnya, ia pasti bisa menjatuhkan pria menjijikan ini. Bagaimanapun kuatnya grup Raja Obat, itu tetap hanya sebuah perusahaan. Kamu ini. Dada besar, otak kosong.
Jiang Tian menatap dadanya lama sekali, lalu tiba-tiba tertawa dengan penuh penghinaan. Lin Menghan bisa merasakan bahwa Jiang Tian tidak sedang menggoda. Tidak ada sedikit pun nafsu di matanya, tidak juga kekaguman. Yang ada hanyalah penghinaan dan ketidakpedulian tanpa batas. Ya, tubuh dan kecantikan yang selama ini ia banggakan, di mata Jiang Tian hanyalah lelucon dan cacat. Di matanya, ia bahkan tidak sebanding dengan seekor sapi. Jiang Tian, kamu. Menyadari hal itu, polisi wanita itu hampir tak mampu menahan amarahnya, berharap bisa langsung menghajar Jiang Tian hingga berlubang seperti saringan di tempat. Jangan buang waktuku minum teh, cepat enyah. Jiang Tian mengerutkan kening dengan jijik, jelas sangat tidak senang. Tuan Jiang. Pada saat itu, 3 sosok berjalan masuk bersamaan. Lin Menghan terkejut. Ia melihat sekretaris Yu dan wakil kepala departemennya sendiri mengiringi seorang jenderal wanita memasuki ruang tamu dengan cepat. Kamu menodongkan senjata ke Tuan Jiang. Untuk apa? Shu Wei mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Wow, polisi wanita yang sangat tampan. Ia tinggi dan cantik, gagah berani, memancarkan aura bangsawan dari keluarga terpandang. Dari tanda pangkat di bahunya, jelas ia sudah berpangkat kolonel senior. Semua itu membuat Lin Menghan yang sombong merasa rendah diri. Matanya terpesona, hingga ia sempat terpaku. Aku bertanya padamu. Jawab. Bentakan Shu Wei membuat Lin Menghan gemetar hebat. Lapor, saya datang untuk menangkapnya. Dia tersangka. Malam sebelum kemarin. Lin Menghan langsung menciut seperti burung puyuh dan segera melapor. Plak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shu Wei mengangkat tangan dan menamparnya, lalu memarahi dengan marah. Siapa yang kamu kira dirimu? Polisi sialan? Berani-beraninya menangkap Tuan Jiang. Anjing hitam, biasanya merupakan hinaan yang digunakan militer terhadap polisi. Menyebutnya jalang adalah penghinaan yang sangat berat. Lin Menghan ditampar hingga darah menetes dari sudut mulutnya. Ia terhuyung, terkejut, marah, malu, dan dipenuhi kebencian. Namun di dalam hatinya, ia justru semakin bingung, mengapa wanita itu memukulnya, dan hubungan apa sebenarnya antara Jiang Tian dan dirinya. Dalam amarah, ia meronta dan berteriak. Kenapa kamu memukulku? Hanya karena dia tuan muda grup Raja Obat kamu berani memukulku? Kamu pikir bisa menindas orang hanya karena punya koneksi? Ayah. Ia ingin ayahnya menegakkan keadilan untuknya dan menekan Shu Wei serta Jiang Tian. Tak disangka, wakil kepala Lin sudah ketakutan setengah mati oleh tatapan marah sekretaris Yu. Di dalam hatinya, ia bahkan ingin menendang gadis bodoh ini sampai mati. Ia gemetar karena marah. Ini benar-benar bencana. Sudah berkali-kali diperingatkan, tapi masih saja. Diam. Belum cukup masalah yang kamu buat? Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menampar wajah Lin Menghan dengan keras, membuat pipinya yang halus langsung membengkak dengan bekas 5 jari yang jelas. Kali ini, Lin Menghan benar-benar terpukul sampai linglung. Ayahnya selalu memanjakannya. Kapan ia pernah dipukul sekeras ini? Air mata penuh rasa terhina menggenang di matanya, tetapi ia tetap membalas dengan marah. Kamu mau tahu kenapa kamu memukulku? Baik, akan kujelaskan, aku tidak melakukan ini karena urusan pribadi, juga bukan karena posisi Tuan Jiang. Otorisasi militer? Apa? Apa maksudnya? 3 pandangan dunia Lin Menghan seolah runtuh seketika. Ia tidak bisa mempercayainya. Kepala kekuatan jahat, seorang pria yang membunuh seperti mencabut rumput. Justru mendapat otorisasi militer? Tuan Jiang, ini adalah medali pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh pimpinan pusat. Ini sebagai penghargaan karena Anda melawan kekuatan asing dan menyelesaikan masalah besar bagi negara. Shu Wei menyerahkan lencana militer dan sertifikat yang berkilauan emas itu, lalu menghentakkannya ke arah Jiang Tian. Ia memberi hormat militer standar dengan penuh rasa hormat di matanya. Orde Pahlawan Nasional. Untuk sesaat, Lin Menghan terpaku, seolah jiwanya melayang keluar dari tubuhnya. Para polisi di belakangnya juga ketakutan setengah mati, merasa nyawa mereka hampir melayang. Mereka semua merasa Lin Menghan benar-benar pembawa sial. Ini benar-benar keterlaluan. Orde Pahlawan Nasional bukanlah medali militer biasa. Itu adalah penghargaan bagi prajurit profesional yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi militer. Selain itu, penerimanya biasanya harus berpangkat minimal mayor jenderal. Mungkinkah dia seorang mayor jenderal? Lin Menghan merasa dunia berputar. Wajahnya pucat seperti kertas, keringat dingin mengucur deras, bahkan kakinya menjadi lemas.
Jika tadi ia benar-benar menembak, mungkin ia sudah mati tanpa sisa. Ya Tuhan! Aku benar-benar menodongkan senjata kepada penerima Orde Pahlawan Nasional. Kenapa kamu belum pergi juga? Sekretaris Yu melambaikan tangan dengan tidak sabar. Lin Menghan ini benar-benar bodoh, tidak tahu aturan. Apa dia menganggap perintah atasan sebagai lelucon? Semua sudah diatur oleh pimpinan, tapi dia masih mencari masalah. Jelas tidak bisa dipakai lagi, sebaiknya dipecat saja. Baik, Pak. Saat datang, Lin Menghan tampak garang dan penuh percaya diri. Namun ketika pergi, wajahnya kusam dan penampilannya sangat menyedihkan. Ketika berjalan keluar dari gerbang keluarga Jiang, ia tersandung ambang pintu yang tinggi lalu jatuh keras ke tanah. Tergeletak seperti anjing mati dengan lutut yang sakit. Namun para polisi pria yang sebelumnya memanjakannya tidak ada satupun yang membantu. Mereka bahkan tidak meliriknya, membencinya sampai ke tulang. Ini benar-benar rekan setim babi, pembawa sial. Datang-datang ingin menangkap penerima Orde Pahlawan Nasional tanpa surat perintah. Bukankah semua orang bisa ikut terseret hukuman? Tuan Jiang, hadiah buronan di jaringan gelap sudah ditarik. Setidaknya untuk sementara waktu, keluarga Jiang akan aman. Setelah mereka pergi cukup jauh, Shu Wei berkata sambil tersenyum. Jiang Tian sedikit mengangguk. Ia sama sekali tidak terkejut. Kali ini, banyak pembunuh dan tentara bayaran tewas mengenaskan. 2 tokoh besar dari 7 pemimpin lingkaran besar juga menderita kerugian berat. Selain itu, Jiang Tian sudah mengetahui bahwa dalang di balik hadiah buronan itu memang organisasi lingkaran besar. Tuan Jiang, sebenarnya banyak departemen tidak senang dengan tindakan Anda yang terang-terangan. Tetapi mereka tetap menyatakan bahwa tindakan Anda kali ini sah dan benar. Penatua Cao berperan cukup besar. Kata Shu Wei dengan penuh makna. Aku mengerti. Sampaikan terima kasihku kepada Penatua Cao, jawab Jiang Tian dengan tenang. Pada tingkatnya sekarang, ia sudah menjadi sosok yang layak diandalkan negara dan mampu berbicara langsung dengan Penatua Cao. Ketika kekuatan besar Asia Tenggara menduduki kaki utara puncak, dan saat Jinling dilanda kekacauan. Dalam 2 momen krusial itu, Ye Zhantian tidak turun tangan. Bisa dikatakan, jika Jiang Tian tidak hadir, militer dan dunia bela diri Tiongkok pasti akan dipermalukan. Hal itu justru membuat posisi Jiang Tian semakin penting bagi mereka. Bab 293. Paha tua patah. Bisakah kamu menghubungi lingkaran besar? Saat Shu Wei hendak pergi, Jiang Tian tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Lingkaran besar adalah organisasi Tionghoa nomor 1 di dunia. Kami ingin mengendalikan, memanfaatkan, dan menenangkan kekuatan seperti itu, kata Shu Wei. Jika memungkinkan, bantu aku menyampaikan kepada Tuan ke-6 Fan di lingkaran besar. Pertarunganku dengan Lin Zhenyu terpaksa berakhir saat itu karena dia ingin menyentuh murid kesayanganku. Jika dia berhenti, aku tidak akan menyentuhnya. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klannya, kata Jiang Tian dengan ringan. Shu Wei sedikit tertegun, lalu mengangguk. Baik, jangan khawatir Tuan Jiang. Aku akan mencari cara untuk menyampaikannya. Setelah Shu Wei dan yang lainnya pergi, King Er berbalik dari ruang kerja, lalu duduk sambil bersandar ke tubuh Jiang Tian, dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan lingkaran besar ini pergi? Formasi Rhododendron Agung belum berhasil, jadi keluarga Jiang belum aman. Pada saat seperti ini, tidak pantas menunjukkan permusuhan, karena itu akan memicu serangan balasan mereka. Jiang Tian terkekeh, niat membunuh yang tajam melintas di matanya saat ia berkata, Haha, tetapi jika memotong rumput, akarnya harus dicabut. Hanya saja aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Ketika formasi Rhododendron Agung selesai, aku akan mencari mereka dan membunuh mereka semua. Larut malam, Jiang Tian sedang memainkan pedang terbang. King Er menarik tangan Jiang Tian, lalu menyandarkan tubuhnya dekat-dekat padanya dengan sedikit rasa malu di alisnya. Pada saat ini, ia baru saja mandi. Wajah cantiknya yang dipenuhi uap air menjadi semakin jernih bagai kristal, seolah bisa pecah hanya dengan hembusan angin. Di luar, angin malam terasa menusuk dingin dan daun-daun kuning beterbangan tertiup angin. Namun, ruangan dengan formasi mantra suhu konstan itu hangat seperti musim semi. Ia mengenakan piyama sutra yang memperlihatkan lengan dan kaki putihnya. Tubuhnya memancarkan aroma samar yang sangat memikat. Tubuh Jiang Tian yang harum itu bukanlah aroma parfum atau kosmetik, melainkan aroma seorang kultivator, aroma sejati dari ki spiritual. Memang tidak ada yang bisa dilakukan, tubuh abadi memang sekuat dan seangkuh itu. Tubuh es, tulang giok, esensi ilahi, dan energi spiritual memenuhi seluruh tubuhnya.
Ia menggigit bibir bawahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah dan ibu mendesak kita untuk punya anak lagi, mereka bahkan curiga ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Aku jelas tidak mau menanggung kesalahan ini." Hah? Jiang Tian menyimpan pedang terbang hitam kecil, lalu sedikit terkejut saat menatap King Er dengan heran. "Kamu ini benar-benar menyebalkan. Kenapa pura-pura bodoh? Sudah lebih dari setahun kamu tidak menyentuhku." King Er sangat malu hingga hampir pingsan. Wajah cantiknya memerah seperti diolesi pemerah pipi. Apakah bajingan ini sepotong kayu? Ia begitu kesal hingga mencubit pinggangnya dengan keras 2 kali. Jiang Tian tiba-tiba mengerti bahwa kenyataannya hubungan mereka semakin lama semakin dalam. Kata-katanya dulu, "Aku akan membawamu pergi saat aku menjadi terkenal," kini sudah menjadi sumpah yang tak berarti. Bagi King Er, bahkan jika Jiang Tian hanyalah seorang pengemis atau iblis, ia tetap tidak akan meninggalkannya. Alasan Jiang Tian tidak mengambil King Er sebagai istrinya setelah itu terutama karena jika ia tetap mempertahankan kesuciannya, hal itu akan lebih bermanfaat bagi kebangkitannya. Dan setelah King Er memakan bunga nimfa dan membangkitkan tubuh abadinya, organisasi-organisasi gelap global pun berdatangan. Setelah itu, mereka berdua membunuh sepanjang jalan dari prefektur Lin hingga Jinling. Setelah membanjiri Jinling dengan darah, Jiang Tian menyembuhkan luka-lukanya dan menempa senjata, sampai-sampai ia bahkan tidak menyentuh jari King Er. "Haha, kalau begitu ayo buat bayi." Jiang Tian sangat gembira di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Ketika tubuh abadi King Er bangkit dan ia melangkah ke jalan kultivasi, batu besar di hati Jiang Tian akhirnya jatuh. Ia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat mengangkatnya dan melemparkannya ke atas ranjang berwarna mawar. "Mengapa kita membuka mata saat berciuman?" Jiang Tian terkejut oleh matanya yang bulat. "Jangan menatapku seperti itu, menakutkan. Aku ingin mengukir penampilanmu di dalam hatiku. Di kehidupan berikutnya, jika aku bertemu denganmu lagi, aku tetap akan menjadi istrimu." King Er membelai wajah Jiang Tian, matanya memerah dan berkata dengan penuh emosi. "King Er." Hati Jiang Tian dipenuhi kelembutan. 10.000 tahun siksaan dan penantian, 2 kehidupan sebagai manusia, akhirnya ia kembali memeluk King Er di dalam pelukannya. Baru pada saat itulah King Er benar-benar menjadi miliknya. Ketika momen indah itu tiba, seluruh tubuh King Er menegang, alisnya sedikit berkerut. Ia merasakan sedikit rasa sakit, tetapi tiba-tiba tak dapat menahan diri dan menggigit lengan Jiang Tian. Di luar jendela, daun-daun mati melayang perlahan. Di dalam ruangan, lampu bersinar terang. Seluruh ruangan dipenuhi suasana musim semi. Dalam malam yang sunyi ini, Jiang Tian akhirnya menjadikan gadis yang telah ia rindukan selama 10.000 tahun itu sebagai seorang wanita seutuhnya. Kelembutannya bagaikan air, dan kelembutannya cukup untuk membuat hati Jiang Tian, yang setenang batu dan sediam air, bergejolak hebat hingga membuatnya kehilangan kendali. Sejak malam itu, hubungan antara King Er dan Mu Yurou semakin mendalam seolah-olah dimasak dengan minyak, penuh dengan kelembutan. Setiap hari, Jiang Tian bermeditasi dan berkultivasi bersama King Er, atau pergi ke laboratorium sani untuk memberikan bimbingan, atau menemaninya berjalan-jalan menikmati pemandangan. Selain itu, pencarian material formasi oleh dunia seni bela diri Nanjiang di kawasan Asia Tenggara juga cukup membuahkan hasil. Material formasi terus dipindahkan dan secara bertahap berkumpul. Formasi raksasa itu sudah memasuki tahap awal. Namun, Jiang Tian juga telah mengingatkan mereka untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka guna mencegah perhimpunan Sinostar menyerang. Sekarang mereka sedang berburu kelinci di markas besar musuh. Tak lama lagi, akhir tahun akan tiba. Suhu semakin turun seiring mendekatnya pertengahan musim dingin. Menurut Su Wenjie si Daun Merah dan yang lainnya, kompetisi dunia seni bela diri benua bintang akan segera dimulai. Sepertinya kali ini aku harus pergi ke benua bintang. Setelah berdiskusi, Jiang Tian mulai melakukan persiapan untuk perjalanan ke benua bintang. Namun tanpa diduga, sebelum ia sempat berangkat, pada hari itu datang sebuah kabar yang membuat Jiang Tian terkejut. Teman masa kecilnya yang dulu tumbuh bersama di kompleks pemerintahan Kabupaten Chayenne akhirnya kembali setelah mencapai kesempurnaan kecil. "Cheng Yi sudah beberapa tahun tidak pulang. Jiang Tian, aku tahu kamu punya uang, tapi kali ini aku yang harus mentraktir." Di telepon, Zhen Shuai berbicara dengan nada serius dan dengan penuh semangat mengundang Jiang Tian beserta istrinya untuk bertemu. "Baik, baik, baik. Aku biarkan kamu, si Taipan besar, pamer." Mengenai hal ini, Jiang Tian tidak memaksanya dan langsung menyetujuinya. Pada malam hari, Zhen Shuai mengendarai mobil sport Maserati baru untuk menjemput Jiang Tian dan istrinya.
Jiang Tian berkata dengan terkejut, "Hebat juga kamu. Jadi kamu kaya sekarang." Tuan Muda Yu Qiang tidak memberitahumu? Emperor International Inggris di bawah naungan guru tinju meriam Lei Ming sekarang sudah aku ambil alih. Aku hanya menghabiskan sekitar 50 hingga 60 juta. Kata Zhen Shuai dengan sedikit malu. Oh, jadi begitu? Jiang Tian mengangguk, tetapi alisnya sedikit berkerut. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Zhen Shuai tidak kaya maupun berkuasa, mereka hidup tenang dan damai tanpa kekhawatiran apapun. Dalam kehidupan ini, ia bahkan menjadi lebih dekat dengannya. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan baginya. Melihat Jiang Tian mengerutkan kening, Tan Guangsu berkata dengan cemas, "Jiang Tian, jangan khawatir, Zhen Shuai tidak melakukan pekerjaan kotor itu. Semua bisnis semacam itu sudah dihentikan. Sekarang hanya ada pijat pengobatan Tiongkok, dan semuanya adalah wanita dari keluarga baik-baik. Zhen Shuai, kami membiarkanmu menghabiskan begitu banyak uang." "Halo, Dong Su." King Er juga keluar sambil tersenyum sopan. "Powu." Tangan Zhen Shuai bergetar, kunci mobilnya jatuh ke tanah. Matanya hampir melompat keluar. King Er tampak semakin menawan, dan temperamennya juga sedikit berubah. Dapat dikatakan bahwa pesona kewanitaannya sangat kuat. Siapapun yang melihatnya pasti akan sedikit tergerak. "Zhen Shuai, apa yang kamu lihat? Ini kakak iparku." Tan Guangsu menepuk kepalanya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa kakak ipar sudah banyak berubah. Aku sampai tidak bisa mengenalinya." Zhen Shuai menelan ludah, suaranya terdengar kaku karena terkejut, lalu ia cepat-cepat masuk ke mobil dan memimpin jalan. "Sudah lama kita tidak bertemu. Aku penasaran seperti apa penampilan Bos Cheng Yi sekarang." Mata Jiang Tian dipenuhi harapan dan kegembiraan. Secara ketat, Cheng Yi tidak bisa dianggap sebagai anak kompleks. Dulu ia hanya menyewa tempat tinggal bersama ibunya di halaman kantor kabupaten. Ia adalah orang luar, dan usianya 2 tahun lebih tua dari Jiang Tian. Pada awalnya, Cheng Yi memandang rendah Jiang Tian dan dua lainnya, para anak pejabat generasi kedua yang nakal, bahkan tidak repot menyapa mereka. Namun suatu kali, ketika Jiang Tian dan dua temannya pergi ke warung barbeque kecil milik Ibu Cheng untuk makan, mereka melihat beberapa preman sedang makan tanpa membayar dan bersikap sewenang-wenang. Mereka langsung maju dan memukuli para preman itu tanpa ragu. Sejak saat itu, keempatnya menjadi sahabat dekat. Baru saat itu Jiang Tian dan yang lainnya menyadari bahwa kemampuan bertarung Cheng Yi sangat ganas. Serangan mereka hari itu sebenarnya sama sekali tidak diperlukan, karena ia sendirian sudah mampu mengalahkan 3-5 pria dewasa. Akibatnya, Cheng Yi menjadi pemimpin kelompok kecil itu. Meskipun ia sedikit lebih tua, ia tetap dipanggil bos. Sekarang ketika dipikirkan kembali, pernah suatu kali Jiang Tian dihadang oleh beberapa anak buah Xia Miao di Jinling, dan hanya Cheng Yi yang menyelamatkannya. Untuk menyelamatkannya, Cheng Yi harus menghadapi 7 hingga 8 pria kuat seorang diri, bahkan tubuhnya sampai terkena beberapa luka sabetan. Baru setelah Jiang Tian menyelesaikan studinya di Jinling, Cheng Yi akhirnya meninggalkan kompleks itu dan kembali ke kampung halamannya di timur laut bersama ibunya. Saat itu Jiang Tian tidak memahaminya, tetapi sekarang setelah dipikirkan, tampaknya ada bayangan seorang seniman bela diri pada diri Cheng Yi. Kali ini, tempat berkumpulnya masih di kota Mingyue. Namun, berbeda dari sebelumnya, tempat ini sekarang sudah menjadi milik Zhen Shuai. Zhen Shuai juga telah memberitahu semua staf pelayanan bahwa mereka harus melayani Jiang Tian seolah-olah ia adalah tamu terhormat. "Selamat malam Tuan Jiang, selamat malam Nyonya Jiang, selamat datang." Begitu Jiang Tian dan rombongannya masuk, manajer dan kepala pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu langsung membungkuk bersamaan. Mereka masuk ke ruang VIP presiden terbaik. Setelah minum teh dan mengobrol sebentar, seorang pria muda berusia awal 30-an mendorong pintu dan masuk. Ia memiliki alis tebal dan mata besar. Ia mengenakan pakaian pendakian yang sudah usang, sepatu pendakiannya pun sangat aus. Di punggungnya ada ransel, berpakaian seperti seorang pengembara gunung. Namun, ia tampak sedikit lelah, dan wajahnya dipenuhi debu. "Jiang Tian, Ming Su, Zhen Shuai. Aku merindukan kalian, saudara-saudaraku." Cheng Yi dan semua orang saling berpelukan, tampak sangat bersemangat. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Jiang Tian memperhatikan bahwa Cheng Yi pincang dan berjalan lambat. Dengan sapuan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa betis kanan Cheng Yi telah diamputasi dan dipasangi kaki palsu. "Cheng Yi, apa yang terjadi dengan kakimu?" Hati Jiang Tian menegang, alisnya berkerut, dan ia bertanya. "Bersambung."